Jumpa lagi dengan saya di channel Desa Tuber. Kali ini saya akan membahas satu isu yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Saya membaca flyer di sosmed bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sangat menjanjikan dan menguntungkan masyarakat desa itu. Ada sisi yang mendukung bahwa ini adalah satu norma hukum baru yang mengakui status Badan Hukum BUMDesa atau saya singkat dengan status BH BUMDesa. Tetapi di sisi lain sebenarnya saya bisa melihat secara berlawanan pengakuan status BH BUMDesa itu bukanlah hal yang baru. Tahun 2020 ini hanya semacam puncak dari gunung es. Tetapi kalau kawan-kawan lihat dalam sejarah hukum tahun 2004 sampai 2005, status BH BUMDesa itu sudah pernah dilakukan, tetapi hasilnya apa? BH BUMDesa hanya terbentuk sebagai satu lembaga keuangan saja yang mengurusi tentang simpan pinjam dan seterusnya. Tetapi akhir-akhir ini setelah tahun 2015 terjadi kerugian. Penelitian-penelitian yang kami lakukan baik itu di Jawa Timur, kaitan banyak sekali BUMDesa yang tanda petik menerima status BH BUMDesa sebagai lembaga simpan pinjam, perkreditan dan seterusnya justru mengalami kerugian. Mengapa itu terjadi? Karena pada hakikatnya BUMDesa itu mengelola sumber daya yang ada di dekatnya, bukan soal uang maupun kekuasaan. Saksikan video ini sampai selesai. Konsisten dengan beberapa video sebelumnya pada channel ini, saya akan membahas diskursus BH BUMDesa pada Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah sebagian ketentuan dalam Undang-Undang Desa ini dengan cara pendekatan sosiologi hukum. Mengapa saya menggunakan pendekatan itu? Karena kita akan bisa terhubung dengan gerakan-gerakan buruh, gerakan petani, gerakan mahasiswa dan sebagainya, sehingga kita tidak sibuk membahas hanya pasal-pasal dan ayat-ayat yang terlepas atau kedap suara atau kedap aspirasi. Kita perlu memahami diskursus BH itu dari aspek filsafatnya dulu, yaitu filsafat personalitas. Perbincangan tentang badan hukum itu selalu memisah antara manusia dengan organisasi badan hukum sendiri. Jadi pengaturan apapun terhadap BH itu bukan mengatur manusia, tapi mengatur diskursus tentang BH, diskursus tentang organisasi BH itu. Kesimpulannya, undang-undang itu kalau mengakui badan hukum BUMDesa, maka dia sebenarnya tertuju pada subjek organisasi BUMDesa, belum tentu pada manusianya. Nah, praktek-praktek semacam ini oleh Ron Harris disebut dengan hukum inkorporasi, yaitu pengakuan status BH berdasarkan rekognisi formal. Tindakan rekognisi formal ini berlangsung melalui satu peraturan perundang-undangan. Nah, kawan-kawan sering kan kalau mengikuti kuliah itu membaca teorinya Hans Kelsen tentang heuristic persons. Jadi satu BH itu atau organisasi tentang BH hanya mungkin diakui sebagai BH, hanya mungkin disebut sebagai BH kalau hanya ada dalam peraturan perundang-undangan, dan itu harus di statement secara jelas. Kasusnya seperti BPJS. BPJS itu kan diakui sebagai badan hukum publik, tetapi ini pengakuan BPJS dan BUMDesa ya sama saja sebenarnya kalau dilihat sebagai hukum inkorporasi, yaitu hukum yang mengakui status badan hukum dari organisasi usaha tertentu berdasarkan kekuatan aturan undang-undangan. Ini disebut praktek hukum inkorporasi. Kelemahannya adalah praktek hukum inkorporasi itu cenderung melahirkan juga organisasi-organisasi usaha yang sifatnya fiksi. Secara guyon begini gampangnya. Anda mendirikan PT berdasarkan undang-undang PT, tetapi usaha yang dilakukan itu belum ada. Sehingga kalau menggunakan teorinya von Sapik nih, badan hukum yang Anda dirikan itu sebenarnya kategori fiksi. Jadi dia itu ada aspek imajinasi untuk apa yang dia kerjakan. Nah, kalau kita membaca peraturan baru di dalam konteks pasal 87 Undang-Undang Desa versi Undang-Undang CK, ini bisa berbahaya. Anda bolehlah misalnya mendukung Undang-Undang CK dengan menyatakan dengan adanya pengakuan status BH dari BUMDesa, maka Undang-Undang Cipta Kerja ini akan bermanfaat bagi warga desa. Belum tentu. Dalam aspek sejarah, pengakuan semacam ini atau istilah tepatnya praktek hukum inkorporasi bahwa status BH BUMDesa diakui di rekognisi formal dalam peraturan
itu sudah terjadi pada tahun 2004. Dalam pasal 213 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang sudah tidak berlaku lagi itu, dalam sejarahnya pernah mencantumkan bahwa Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesa berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Tetapi kalau kita buka lagi penjelasannya di dalam penjelasan pasal 213 ayat 2 Undang-Undang Pemda, BUMDesa adalah badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi ini pasal sisipan, ayat sisipan sebenarnya. BUMDesa diakui dengan menyisipkan satu kaidah penjelasan di dalam pasal tersebut. Kalau kita lihat dalam konteks teori pembentukan peraturan perundang-undangan, sebenarnya penjelasan tidak boleh membuat definisi baru kan. Tetapi itulah yang terjadi dalam konteks kita bahwa konsep-konsep badan hukum BUMDesa atau BH BUMDesa itu sudah pernah terjadi. Pengakuannya juga muncul dalam undang-undang. Kaidah hukum dalam konteks sejarah peraturan kita yang sudah mengakui BH BUMDesa ini jangan dilupakan loh efeknya. Memang secara perancangan peraturan perundang-undangan buruk. Undang-undang Pemda yang lama ini mengakui BUMDesa tetapi disisipkan di penjelasan sehingga kadang-kadang publik atau orang awam tidak tahu bahwa BUMDesa sudah diakui secara normatif sebagai badan hukum. Nah, perkembangannya disaksikan di layar ada PP 72 tahun 2005 tentang desa yang merupakan peraturan derivatif atau turunan dari Undang-Undang Pemda yang lama itu. Kawan-kawan bisa melihat ketentuan pasal 78 ayat 3 PP nomor 72 tahun 2005 tentang desa memang sudah menyatakan BUMDesa sebagai badan hukum. Tetapi karakteristiknya lebih ke badan hukum lembaga bisnis. Mengapa itu terjadi? Karena nalarnya para perancang peraturan di masa itu lebih melihat sejarah badan-badan korporatif di desa seperti Lembaga Perkreditan Rakyat atau Volkskreditinstellingen, ada Badan Kredit Desa, Lumbung PT Nagari, dan seterusnya. Baik lewat Undang-Undang Pemda maupun PP 72 tahun 2005 tentang desa, imajinasi sosiologisnya hanya berhenti pada konteks LKM atau lembaga simpan pinjam. Disinilah kawan-kawan sekalian saya melakukan otokritik bahwa kalau kita memahami satu peraturan itu jangan terburu-buru, termasuk saya sendiri. Saya tidak terlalu euforia bahwa BH BUMDesa itu diakui dalam Undang-Undang CK melalui perubahan pasal 87 Undang-Undang Desa itu sendiri. Karena apa? Sekalipun pengakuan formal terhadap BH BUMDesa itu berhasil dilakukan, entah itu Anda klaim sebagai perjuangan politik, sayangnya pada prakteknya sejak tahun 2005 banyak BUMDesa berdiri hanya menjalankan simpan pinjam saja, tetapi gagal untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber-sumber daya di setempat, sumber-sumber daya air atau sumber daya alam setempat. Justru yang berhasil kalau kita lihat dari sosiologis, fakta-fakta bahwa ada desa BUMDesa di Pleberan, BUMDesa di Labuan Batu misalnya atau Ponggok, yang justru mengelola sumber daya itu muncul prakarsanya setelah kinerja BUMDesa yang ngurus keuangan itu gagal, tagihan naik. Jadi kawan-kawan sekalian hati-hati kalau melakukan pembacaan, termasuk saya sendiri juga akan sangat berhati-hati untuk membaca bahwa tidak semua aturan yang muncul itu harus dieuforiakan, sudah dijamin pengakuan. Mengapa? Karena kalau kita lihat secara teoritis, nanti saya sebenarnya mau sangkut pautkan dengan video yang lain, bahwa undang-undang yang lama yang mengakui BUMDesa sebagai PH itu menurut saya lebih kategorisasi praktek hukum inkorporasi dan memfiksikan BUMDesa sehingga terjadi korporasi fiksi. Ini berbeda kalau kita memandang BUMDesa dengan konteks BH organik. Basisnya adalah dia harus melakukan usaha nyata dulu, entitas dia sendiri orangnya manusia juga nyata, orangnya dapat dikenali, pemetaan bisnisnya juga jelas yang berkaitan dengan common pool resources atau sumber daya bersama, bukan uang. Ini kalau dibaca secara sosiologis bahwa BH BUMDesa yang model lama, BH BUMDesa lembaga bisnis keuangan itu sudah gagal. Mungkin masih ada yang bisa sukses dalam konteks itu ya, tetapi tidak menjadi satu usaha yang monolog atau usaha yang monolitis dan tunggal. Sebaiknya juga berkembang ke arah lain. Nah, pengelolaan sumber daya setempat itulah atau sumber daya bersama ini akan lebih menjanjikan sebenarnya. Kalaupun jadi kerugian masih ada manfaat.
Apa manfaatnya? Warga semuanya ikut membangun dan ikut aktif dalam pengelolaan perawatan sumber daya bersama. Tapi kalau hanya merawat uang, simpan pinjam, ketika uang habis, yang dirawat kan hanya konfliknya, bukan merawat kekeluargaan dan gotong royongan. Kehati-hatian yang juga berlaku bagi saya sendiri adalah ketika memaknai BH Bumdesa itu dalam perspektif lama. Teman-teman harus hati-hati, ini korporasi fiksi. Ketika saya ceritakan tadi Bumdesa yang bergerak dalam konteks BH Bumdesa lembaga bisnis, maka dia dikotak sedemikian rupa oleh PP. Makanya saya kurang setuju sebenarnya PP itu menjadi satu tambahan dalam pasal 87 Undang-Undang Desa ini yang diubah oleh Undang-Undang CK. Kenapa? Itu bisa mengundang perdebatan-perdebatan yang tidak perlu dan implementasi yang sangat sumir. Contohnya begini, ini PP 72 tahun 2005. Pasal 78 ayat 3 Anda saksikan di layar, yang tergolong BH dapat berupa lembaga bisnis, yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemdes dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, LKM perdesaan, dan sebagainya. Anda kalau melihat ini, ketentuan ini berarti apa? Bumdesa itu tidak lebih hanya sekedar tempat transit uang, tetapi uangnya itu beredar pada konteks unit usaha bisnis itu. Makanya kalau Anda lihat Undang-Undang LKM, Bumdesa dapat mendirikan unit usaha PT untuk LKM, itu tidak lebih sebenarnya hanya tempat sirkulasi uang saja yang beredar, tetapi partisipasi warganya kan minim. Berbeda sekali dengan era Bumdesa di pasca Undang-Undang Desa, bahwa yang penting prakarsa desa dalam konteks urusan pengelolaan sumber daya setempat. Tapi bagaimana Mas kalau nggak ada sumber daya setempat? Maka sebaiknya usaha-usaha yang lain, yang warga lain itulah yang dikonsolidasi. Jadi dengan demikian, kosa-kosa kata kunci dalam undang-undang sebelumnya itu masih juga mewarnai nalar kita. Saya sendiri berusaha selalu untuk mengkritisi diri saya sendiri, termasuk pikiran saya sendiri. Hati-hati untuk memandang Bumdesa dengan berbagai tipe. Kalau Bumdesanya itu belum pernah mengelola sumber daya setempat, sumber daya alam dan seterusnya seperti amanat dalam Undang-Undang Desa, terutama di pasca pasal 87, 88 dan seterusnya itu, maka karakter Bumdesanya cenderung hanya urusannya simpan pinjam dan sebagainya. Kata kunci itu memahami praktek hukum inkorporasi terhadap Bumdesa atau penjaminan dan pengakuan formal atau rekognisi formal terhadap status BH Bumdesa melalui aturan perundang-undangan memang mengandung plus minus. Kita seolah-olah ada kepastian hukum. Kita merasa ada kepastian hukum dari Badan Hukum Bumdesa. Tetapi sebenarnya belajar dari sejarah fakta peraturan perundang-undangan sendiri dan fakta sosiologisnya, pengakuan formal terhadap BH Bumdesa mengandung intervensi kekuasaan negara yang merugikan, tidak pernah terbukti itu berhasil. Jadi cenderung Bumdesa yang diakui lewat Undang-Undang Pemda sebagai BH Bumdesa lembaga bisnis itu main di lembaga keuangan mikro dan seterusnya, ternyata hancur juga. Justru yang muncul yang menjanjikan adalah prakarsa-prakarsa desa mengelola sumber daya air, mengelola sumber hal-hal yang berkaitan dengan common resources.